Indonesia Menyapa Sore. Ya, mendengar masih dalam nuansa Lebaran ya, di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ini spesial acara kami hadirkan untuk Anda. Ya, selain kita berbincang, mengupdate informasi terkait kegiatan masyarakat dalam berlebaran, tradisi di berbagai wilayah di Indonesia. Kali ini kita juga akan mengintip bagaimana tradisi berlebaran di negara tetangga kita ya, di Malaysia, tepatnya di Tawau, Malaysia. Karena ada cukup banyak masyarakat Indonesia yang berdomisili di Tawau dan merupakan pekerja di sana ya. Untuk itu kami langsung akan berbincang bersama dengan Konsul RI atau Kepala Perwakilan RI di Tawau, Malaysia, Aris Heru Utomo. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Mbak Luna dan para pemirsa Radio Pro 3 FM. Baik, selamat Idul Fitri Pak Aris. Mohon maaf lahir batin ya. Ya, selamat Idul Fitri juga. Mohon maaf lahir dan batin. Salam Idul Fitri dari Tawau. Iya, baik. Pak Aris, boleh digambarkan mungkin ya kepada pendengar RRI Pro 3 mengenai tradisi atau kegiatan masyarakat di Tawau ini dalam berlebaran? Apakah kecenderungannya hampir sama dengan di Indonesia secara umum, Pak Aris? Iya, terima kasih Mbak Luna. Jadi memang sesuai dengan keputusan Majelis Ugama Islam Sabah atau MUIS bahwa Hari Raya Idul Fitri di negeri Sabah ini jatuh pada tanggal 31 Maret 2025. Sehingga pada pagi hari ini kami masyarakat Indonesia di Tawau menggelar sholat Idul Fitri di halaman tengah kantor Konsulat Republik Indonesia. Ada sekitar 150 orang warga negara Indonesia yang ikut menghadiri sholat Idul Fitri dan mendengarkan khotbah Idul Fitri yang dibawakan oleh salah seorang warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di Tawau, yaitu Ustadz Nazarjul. Jadi beliau selain menjadi khotib juga menjadi imam sholat Idul Fitri. Nah, tradisi berikutnya selain tadi melaksanakan sholat Idul Fitri, setelah acara sholat Idul Fitri pada sekitar pukul 10.30, masyarakat Indonesia menghadiri kegiatan rumah terbuka atau open house di Wisma Kediaman Konsul RI di Tawau. Nah, selain dihadiri oleh masyarakat Indonesia di Tawau, kegiatan rumah terbuka ini juga dihadiri oleh para pejabat di Tawau dan juga para politisi. Begitu ya, ada beberapa ahli Dewan Undangan Negeri atau di sini setingkat dengan anggota DPRD gitu ya, dan juga ada anggota Parlemen Malaysia yang hadir ke rumah Konsul RI di Tawau. Mereka hadir tadi sampai sekitar pukul 2:30 untuk bersilaturahmi bersama Konsul RI dan juga masyarakat Indonesia. Begitu, Pak. Oke, di acara open house ada yang spesial tidak? Hidangan-hidangannya mungkin menu khas Indonesia atau bagaimana Pak Aris? Iya, memang di acara open house ini kami menyediakan hidangan khusus khas Indonesia, yaitu ketupat lebaran beserta sayur opor dan sayur labu siam begitu. Kemudian ada menu krecek sama ati goreng dan kentang begitu. Terus ada juga yang istimewa khusus didatangkan dari Indonesia, yaitu rendang daging. Jadi kami kebetulan kemarin ada masyarakat Indonesia yang datang ke sini, kami menitip untuk membawakan khas rendang dari Indonesia, sehingga kami sini tinggal memasaknya, tidak perlu memerlukan waktu yang lama begitu. Jadi itu hidangan khusus yang memang disiapkan.
Selain itu ada juga beberapa kue manis yang didatangkan juga dari Indonesia seperti kue lapis, kemudian juga ada cendol yang memang khusus dibuat dengan cita rasa khas cendol Indonesia begitu. Baik, jadi nuansa Lebaran Indonesianya terasa sekali ya Pak Aris ya di Iya. KJRI Tawau ya. Jadi secara kuliner memang makanannya khas Indonesia dan hanya ada ketika Idul Fitri begitu. Walaupun dapat kami sampaikan, sebetulnya di Tawau ini cukup banyak masyarakat Indonesia dan juga banyak makanan-makanan yang bisa dijumpai di berbagai tempat begitu ya. Cuma memang hidangan khas Idul Fitri ini tadi seperti ketupat sayur dan juga rendang itu hanya ada di konsulat dan ada di Wisma begitu. Ya, ini memang momen yang ditunggu-tunggu ya biasanya ya. Kalau untuk perantauan di luar negeri, kalau ada open house di KBRI atau KJRI, itu pasti yang dituju adalah hidangan khas Lebarannya ya Pak Aris ya. Benar sekali Mbak. Tadi mereka pukul 10.30 sudah datang ke Wisma dan sudah tidak sabar untuk bagaimana mencicipi lah hidangan khas Indonesia gitu. Ya, untuk open house sendiri di sana berlangsung kapan? Sampai kapan Pak Aris? Iya, ini juga mungkin hal yang unik juga. Kalau di Tawau ini sebetulnya open house ini bisa berlangsung sekitar 1 bulan gitu ya, selama bulan Syawal ini. Jadi mulai hari ini sampai akhir bulan Syawal ini banyak pihak yang mengundang untuk melakukan open house atau silaturahmi ke rumah-rumah, khususnya para pejabat di sini dan juga para anggota politisi begitu. Nah, saya sendiri misalnya ini sampai seminggu ke depan sudah ramai mendapatkan undangan untuk hadir ke beberapa pejabat di sini ya untuk menghadiri rumah terbuka begitu. Jadi ada saling kunjung begitu. Gitu ya. Berarti kalau di Malaysia itu terasa juga Pak ya nuansa Lebarannya ya. Kalau di Indonesia itu kan ada tradisi mudik sampai harus dibuat cuti bersama begitu. Nah kalau di Malaysia di Tawau khususnya Pak Aris, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah setempat? Di sini di Tawau memang sangat terasa ya suasana Idul Fitrinya. Jadi kami tadi aja waktu open house itu bukan hanya masyarakat Muslim Indonesia dan masyarakat Muslim setempat yang hadir di Wisma, tetapi juga lingkungan tetangga kami yang non-Muslim. Mereka datang untuk ikut merayakan kemeriahan atau merasakan kemeriahan Idul Fitri. Dan untuk suasana mudik juga memang sejak hari Jumat kemarin mereka sudah libur untuk pulang ke berbagai daerah masing-masing ya. Cuma mungkin tidak seramai di Indonesia yang memang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sini lebih mereka tersebar begitu sehingga tidak seheboh di Indonesia gitu. Dan juga waktu libur mereka itu tidak panjang gitu, tidak seperti di Indonesia yang sampai tanggal 5 atau 6 April begitu ya. Mereka di sini hanya sampai tanggal 1 April begitu. Sampai besok aja. Jadi memang hanya sampai besok gitu. Gitu. Baik, tapi ini juga ya, tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang ada di Tawau yang kembali ke Indonesia, Pak Aris. Iya, ada cukup banyak juga masyarakat Indonesia yang memanfaatkan cuti panjang ini untuk kembali ke Indonesia. Jadi ada beberapa mereka di sini kan di Tawau ini masyarakat Indonesia banyak yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah jadi sekitar seminggu sebelum Idul Fitri mereka sudah banyak yang kembali ke daerah asal di Sulawesi Selatan dengan menggunakan angkutan kapal laut. Jadi memang cukup banyak. Jadi biasanya momen-momen libur seperti Idul Fitri dan juga momen akhir tahun gitu itu mereka gunakan untuk kembali ke kampung halaman bertemu dengan keluarga. Baik, kalau begitu makna Idul Fitri 2025, Pak Aris sendiri bagaimana memaknainya ini? Iya, jadi memang sesuai dengan kata dari Idul Fitri itu sendiri, kembali suci, kembali fitri. Jadi memang momen Idul Fitri ini
kita manfaatkan untuk bagaimana kita menguatkan semangat kembali ke suci ini dengan berbekal dari apa yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan begitu. Dan momen ini juga kita gunakan untuk semakin memperkuat silaturahmi persaudaraan di antara sesama masyarakat Indonesia di Tawau dan juga masyarakat Indonesia dengan masyarakat Sabah begitu. Baik, kalau begitu Pak Aris, terima kasih perbincangannya. Selamat menikmati kebersamaan dengan masyarakat Indonesia di Tawau ya Pak Aris ya, di momen Lebaran kali ini ya. Menjadikan hal yang istimewa tentunya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Luna. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat, salam dari Tawau. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Mbak. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami ya, keseruan masyarakat Indonesia di perantauan, tapi merantaunya itu jauh ke negeri seberang ya, di Tawau, Malaysia, bersama dengan Konsul RI atau Kepala Perwakilan RI di Tawau, Pak Aris Heru Utomo. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.